Ketika ibu berhasil mengakui pengkhianatan, itu membuka jalan bagi ibu untuk melihat penyebab atau alasan seperti pola komunikasi yang buruk. Saat suami mengkhianati ibu, saya tahu rasanya sangat menyakitkan. Saat itulah ibu merasakan emosi negatif. Ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, ibu bertemu saya di sini. Bersyukurlah karena saya akan membantu memberikan langkah-langkah mudah yang akan ibu terapkan agar sembuh dari trauma pengkhianatan suami. Sebelum saya bagikan, ayo kita sama-sama tarik nafas dari hidung dan meyakini bahwa ada cara untuk pulih dan sembuh dari trauma pengkhianatan. Tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Baik, semoga bisa membantu ibu lebih tenang dan nyaman ya. Penyembuhan dari pengkhianatan membutuhkan waktu dan usaha, tapi insya Allah sepadan dengan hasilnya. Sebelum saya jelaskan langkah-langkahnya seperti apa, ibu juga bisa berikhtiar dengan saya melalui terapi detoks batin. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami ibu, bahkan jika dia berselingkuh, ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, mah, jantung, hingga kanker. Karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua, ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga, ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu, jangan ditunda berobat batinnya. Karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detoks batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Langkah pertama, akuilah trauma yang ibu alami. Akui apa yang terjadi antara ibu dengan suami. Jika ibu terus menghindarinya, menganggap semua akan terlewat begitu saja, gejolak yang ibu hadapi akan mewujud dalam bentuk lain. Misalnya, pekerjaan terganggu, proses pengasuhan ibu terhadap anak-anak tidak optimal. Ketika ibu berhasil mengakui pengkhianatan, itu membuka jalan bagi ibu untuk melihat penyebab atau alasan seperti pola komunikasi yang buruk, masalah keintiman, dan sebagainya, sehingga dapat segera diselesaikan. Kedua, menerima emosi yang sulit. Beberapa emosi menyakitkan mungkin ibu rasakan sebagai akibat dari trauma pengkhianatan, seperti rasa malu,
rasa bersalah, penghinaan, kemarahan, balas dendam, kesedihan, dan sebagainya. Secara naluriah, ibu mencoba menghindari perasaan-perasaan ini. Ibu mungkin merasakan kelegaan sesaat. Kesadaran emosi sangat penting untuk pemulihan trauma pengkhianatan yang efektif. Ketika ibu mengidentifikasi perasaan ibu belajar bagaimana mengatasi emosi yang sulit. Ketiga, mencari dukungan orang lain. Setelah dikhianati, biasanya kita kesulitan membuka diri atau mempercayai siapapun. Namun, ini berbahaya jika ibu terus menyendiri dan tidak mencari dukungan. Karena manusia butuh dukungan, khususnya dukungan emosi dan sosial. Keempat, fokus pada kebutuhan ibu. Jika memikirkan masalah rumah tangga terasa berat ditangani, pahamilah bahwa ibu tidak harus segera membuat keputusan. Luangkan waktu ibu bekerja untuk diri sendiri, perluas wawasan dan pergaulan, tingkatkan kualitas diri ibu. Jangan menyerah pada tekanan apapun. Yang terpenting adalah kebahagiaan dan ketenangan batin ibu. Sekarang, tarik nafas yang dalam dari hidung. Kemudian, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Seperti itu.